Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz Surabaya. Siapa beliau? Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz Surabaya ini dilahirkan sekitar tahun 1890-an Masehi. Memang tidak ada referensi yang pasti tahun kelahiran beliau dan tahun kematian beliau, tetapi kita bisa ngasih gambaran karena pada saat itu ketika berdirinya NU tahun 1926, Mbah Ridwan Abdullah pada saat itu yang kemarin sudah saya bahas sejarahnya, yakni yang pencetus sebagai lambang NU atau logo NU, itu umurnya 40 tahun. Kemudian Mbah Wahab Asbullah 37 tahun dan Kiai Haji Mas Alwi 35 tahun. Jadi bisa dikasih gambaran kelahiran beliau berarti sekitar tahun 1890 Masehi. Kemudian Mbah Kiai Haji Mas Alwi ini beliau dulu mondok di pondoknya Syekhona Khalil Bangkalan Madura, atau pada saat itu maksudnya Pondok Kademangan Bangkalan, karena memang pondok-pondok pesantren pada saat itu masyhur dengan nama-nama daerah seperti Pondok Tebu Ireng, Pondok misalkan Kajen, Sarang, pondok-pondok yang lain termasuk Pondok Ploso, Pondok Tambak Beras, Den Anyar, Pondok Tambak Bandengan, Petungangan atau Ampel, ya, karena pondok unik ini kan ada di Ampel Surabaya. Jadi nama daerah yang akan selalu diangkat oleh ulama-ulama Nusantara tempo dulu. Kemudian setelah dari mondoknya Syekhona Khalil, Haji Mas Alwi ini juga mondok di Sidoarjo, ya. Di Sidoarjo, di Panji Siwalan. Nah, kenapa di Panji Siwalan? Karena ada hubungan antara petukangan Ampel Surabaya, hubungan antara Syekh Nawawi, kemudian ada Pondok Kademangan atau Syekhona Khalil, kemudian ada Pondok Panji Siwalan. Kenapa banyak ulama-ulama tempo dulu terkhusus Jawa Timur ini banyak yang mengambil sanad kepada Siwalan Panji Sidoarjo, Pondok Siwalan Panji Sidoarjo. Kita harus paham silsilah termasuk nasab keluarga. Tepatnya di daerah Buduran Pak Imron, ya, karena Pak Imron dulu paham daerah Sidoarjo. Ternyata sejak saya berguru dengan Abu Yamam Ghufran Al-Bandani radhiyallahu an, jadi Syekh Nawawi Al-Bandani ini mempunyai istri kedua yang bernama Nyai Hamdanah. Dan Nyai Hamdanah ini yang mana singkat cerita ketika Syekh Nawawi Al-Bandani radhiyallahu an meninggal, dinikah sama muridnya yakni Raden Asnawi Kudus, Mbah Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, yang makamnya kalau jenengan ziarah makam Sunan Kudus itu dari pintu masuk sebelah Masjid Kudus itu jalan masuk, nanti ada gapura sebelum makam Sunan Kudus, ada kanan jalan ada makam tulisannya Kiai Haji Raden Asnawi Kudus. Nah, di sebelahnya itu ada makam namanya Nyai Hamdanah, istri Syekh Asnawi Kudus yang awalnya adalah istrinya Syekh Nawawi Al-Bandani radhiyallahu an. Nah, beliau mempunyai putri, jadi Nyai Hamdanah punya putri namanya Bunyai Zuroh. Inilah yang menikah dengan Kiai Muhid. Kiai Muhid ini dari Pondok Siwalan Panji Sidoarjo, Buduran Sidoarjo. Jadi ada sambungan nasab silsilah. Jadi untuk ngalap berkah tabarukan, kiai-kiai dulu itu nyambungnya seperti itu. Kemudian kalau kita bahas termasuk Kiai Muhid ini adalah pemegang Ampel. Jadi termasuk yang menjadi imam Masjid Ampel saat itu adalah Kiai Muhid. Jadi menantunya Syekh Nawawi Al-Bandani radhiyallahu an. Ini kalau kita mau tafakur, mau berpikir jernih, kenapa Abu Yamam Ghufran Al-Bandani ditugaskan oleh gurunya sampai di Surabaya, tepatnya di Ampel, berarti ada hubungan sejarah. Karena apa? Melanjutkan perjuangan daripada Syekh Nawawi Al-Bandani radhiyallahu an. Ternyata banyak rahasia di Surabaya, termasuk berdirinya NU pada saat itu. Kemudian Mbah Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz ini termasuk berjuang di Madrasah Nahdlatul Wadon bersama Mbah Wahab Asbullah, Mbah Kiai Haji Mas Mansur saat itu selaku menjadi kepala madrasahnya, masuk ada Mbah Ridwan Abdullah, dan semua ini masih keluarga. Karena nanti embrionya nanti akan menjadi NU ya dari situ. Kemudian ketika Mbah Mas Mansur
Kiai Haji Mas Mansur ini adalah adik sepupu dari Kiai Haji Mas Alwi. Saat itu karena tertarik ingin belajar tentang pembaharuan atau renaissance, saat itu belajarlah beliau ke Mesir. Nah di situ akhirnya bagi Haji Mas Alwi ini penasaran kenapa di Mas Mansur, karena adik sepupu manggilnya kan adik ya, sampai ke Mesir. Ternyata mendapatkan kabar bahwasanya ke Mesir itu ingin mempelajari pembaharuan. Dan disitulah akhirnya Haji Mas Alwi ini mempunyai inisiatif, karena beliau paham sumber daripada pembaharuan ini dari Eropa. Nah singkat cerita, bagi Haji Mas Alwi ini yang Haji Mas Mansur ke Mesir berguru kepada Syekh Muhammad Abduh, tokoh pembaharuan saat itu. Kemudian Haji Mas Alwi ini ke Eropa, sampai ke Perancis dan bahkan Belanda, lewat bekerja dengan pelayaran. Dan dari situ sampai beliau dikucilkan saat itu karena mengetahui kalau ikut bekerja di pelayaran. Tapi karena keingintahuan yang sangat luar biasa, akhirnya beliau sampai ke Belanda, dan dari Belanda itulah beliau di sana menikah dengan perempuan Belanda yang sudah diislamkan atau mualaf, dan di situ beliau bisa masuk ke perpustakaan di Belanda atau di daerah lain di sana ya. Setelah pulang dari Belanda, akhirnya beliau mendirikan kayak toko kecil itu di daerah Surabaya. Dan di situ suatu hari Mbah Ridwan Abdullah ini datang. Intinya itu ingin mengajak kembali untuk mengajar di Madrasah Nahdlatul Wathon. Dan disitulah kemudian beliau berdua ngobrol, dan akhirnya sampai ditanya kenapa sampai ke Eropa, sampai ke Belanda. Karena di sanalah bagi Haji Mas Alwi akhirnya cerita banyak. Ternyata pusat daripada tokoh pembaruan ini adalah dari Eropa, sedangkan yang dibawa sampai ke Mesir itu sudah dibawa makelar yang sudah ibaratnya memang misi daripada orang-orang Eropa saat itu, termasuk Belanda, Perancis, Inggris dan lain sebagainya, ingin menghancurkan negara-negara Islam. Loh kok bisa tahu? Kan ditanya sama Mbah Ridwan Abdullah. Karena saya bisa masuk ke perpustakaan diajak oleh istrinya yang mana asli Belanda yang sudah diislamkan beliau. Di sana beliau membaca banyak buku sejarah, membaca buku-buku di Belanda itu, akhirnya memahami bagaimana kalau bahasa sekarang elit global ingin menghancurkan negara-negara Islam yang digelontorkan dengan paham pembaharuan pada saat itu. Nah disitulah disebutkan nanti pasti kalau Mas Mansur ini pulang ke Jawa, pasti dia akan mengatakan bahwasanya, karena mengambilnya kan karena di sepupu ya, masih keluarga gitu loh. Nanti akhirnya akan mengatakan bahwa saya akan kembali ke Quran hadis, ini bid'ah, ini itu dan lain sebagainya. Dan disitulah kemudian akhirnya Haji Mas Alwi ini menyampaikan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang sempurna, yang tidak perlu untuk diperbarui lagi, ajaran yang sangat luar biasa. Kemudian akhirnya bagi Haji Mas Alwi ini ikut bergabung mengajar ke Nahdlatul Wathon. Dan siapa Haji Mas Mansur ini? Kalau jenengan melihat di Google atau pernah yang dipajang, mungkin sampai sekarang mungkin masih ada ya, kalau belum dicopot, di PBNU itu ada foto Haji Hasan Gippo yang pakai udeng-udeng besar itu bukan fotonya Haji Hasan Gippo, itu salah. Itu adalah fotonya Haji Mas Mansur. Kenapa saya mengatakan salah? Dulu Abuya Mamang Gufron Al-Bantani radhiyallahu an memberikan tugas sama Gus Ali Surabaya. Gus Ali Surabaya ini salah satu muridnya Abuya Mamang Gufron Al-Bantani, yang mana disuruh untuk mencari dzurriyyah daripada Mbah Hasan Gippo. 5 tahun baru ketemu dzurriyyah daripada Mbah Haji Hasan Gippo, dan disitulah baru terungkap semua. Ternyata foto yang terpasang di PBNU, di Google itu semua salah. Bayangkan, 1 abad NU kita terlena, fotonya muasis NU salah. Bayangkan, ini keteledoran kita semua. Tapi Abuya Mamang Gufron Al-Bantani sangat jeli. Beliau ngasih petunjuk-petunjuk tidak diungkapkan secara gamblang ya saat itu kepada Gus Ali dan ustadz-ustadz yang lain. Akhirnya ditemukanlah foto yang asli, dan sekarang sudah banyak diperbarui di Google. Kalau jangan ketik Haji Hasan Gippo, sekarang sudah banyak lukisan-lukisan baru itu yang menemukan adalah Abuya Mamang Gufron Al-Bantani. Ketika ada yang komen kiprahnya atau jasanya Abuya Gufron di negara ini apa,
Jasanya di NU apa? Banyak sekali. Ini saya jawab dengan tegas. Salah satunya adalah membenahi foto yang salah selama 1 abad, bayangkan. Dan 1 abad pula Kiai Haji Hasan Kipo ditenggelamkan dan tidak pernah diangkat ke publik. Tapi alhamdulillah atas perjuangan Nabi Ufron, sekarang Kiai Haji Hasan Kipo namanya dikenal publik dan banyak yang menziarahi. Termasuk kalau jangan ziarah ke Ampel, itu sebelah kanan sampingnya makam Mbah Soleh, itu sekarang sudah ada tulisan makam Kiai Haji Hasan Kipo. Itu yang menemukan Abu Yamamfurul Al-Bantani radhiyallahu anhu. Bayangkan. Dan sekarang banyak para pengunjung ziarah yang ngalap berkah untuk ziarah ke makamnya Mbah Hasan Kipo. Di sini, ini saya lanjut ya, intinya itu adalah perjuangan Abu Yamamfurul Al-Bantani untuk meluruskan sejarah foto yang salah di PBNU selama 1 abad ini. Kemudian untuk jasa atau posisi Kiai Mas Alwi saat itu untuk menjadi muassis NU, beliau adalah yang pencetus nama Nahdlatul Ulama, karena saat itu banyak yang memberikan nama-nama, termasuk ada Luhudul Ulama, Jamiyah Ulama, dan termasuk di sini Mbah Mas Alwi ini memberikan nama Nahdlatul Ulama. Ketika ditanya sama Mbah Hasyim Asy'ari, kenapa diberikan nama Nahdlatul Ulama? Karena banyak kiai yang tidak memikirkan pengikutnya, hanya memikirkan pondoknya saja. Dan sekarang ini jelas, ketika NU dihina oleh Faisal Assegaf, oleh golongan Ba'alawi, kiai-kiai NU kemana? Kiai-kiai se-Indonesia kok diam semua? Ini terbukti Kiai Haji Mas Alwi sangat peka pada saat itu. Banyak kiai yang hanya memikirkan pondoknya sendiri, tapi tidak memikirkan nasib penderek daripada warga Nahdliyin. Kemudian alhamdulillah atas persetujuan para kiai saat itu dibentuklah nama Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul ini adalah kebangkitan para kiai-kiai. Makanya kemarin sudah saya sampaikan, unik kalau dibalik adalah kinu ikilo NU Qaidil Islam Nahdlatul Ulama. Jadi kuatnya Islam adalah kebangkitan para ulama. Jadi Abu Yamamfurul ini memberikan nama pondok tidak sembarangan. Selain ditirakati, ada makna yang sangat luar biasa, ada rahasia yang tersembunyi di balik nama unik. Nah ini ada korelasi ya antara NU dengan pondok unik. Kemudian Kiai Haji Mas Alwi ini termasuk mengembangkan Nahdlatul Wathon pada saat itu. Di Gresik ada Farul Wathon, ada Hidayatul Wathon di Jombang, ada Farul Wathon di Malang, ada Ahlul Wathon di Wonokromo, ada Hidayatul Wathon di Pancarkeling, dan Hidayatul Wathon di Jagalan. Dan disinilah akhirnya sebelum berdirinya NU itu, nah di posisi NU saat itu termasuk ini yang harus dipahami oleh masyarakat Indonesia. NU pencetusnya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu. Syekh Nawawi Al-Bantani itu pencetusnya ya. Ide gagasan pertama kali adalah Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu. Kemudian saat itu diberikanlah tugas kepada Syekhona Khalil, kemudian diberikan isyarat tersebut kepada Mbah Hasyim Asy'ari lewat Kiai As'ad Situbondo. Didirikanlah alumni Hijaz ini, yang mana pada saat itu muassis NU semua kiai, hampir 400-an kiai yang menjadi muassis NU. Jadi kalau yang terpasang cuma 3 itu salah. Ada Mbah Hasyim Asy'ari, ada Mbah Bisri Samsuri, ada Mbah Wahab Asbullah. Dalam arti tidak hanya 3 ini muassis NU, banyak sekali, termasuk ini yang kami sebutkan ada Kiai Haji Mas Alwi. Ini adalah muassis NU yang bagian memberikan nama Nahdlatul Ulama. Kalau Mbah Ridwan Abdullah adalah pencipta lambang logo NU. Ada Mbah Fakih Mas Kumambang termasuk wakil Mbah Hasyim Asy'ari pada saat itu, termasuk ada Ketua Tanfidziyah, ada Mbah Hasan Kipo, ada Kiai Haji Mas Alwi dan kiai-kiai yang lain. Karena kiai-kiai saat itu memang saking ikhlasnya, jadi banyak yang menjual tanahnya, rumahnya untuk perjuangan mendirikan NU. Kenapa? Kalau kita mau introspeksi diri, kenapa sekarang banyak yang ikut di NU malah mengumpulkan duniawi, mengumpulkan harta? Padahal kita harus sadar, posisi jabatan di NU, di struktural NU itu adalah sebuah amanah, sebuah estafet daripada muassis-muassis NU yang harus kita jaga pada saat ini, yang harus kita teruskan perjuangan daripada muassis-muassis NU. Sekarang sejarah muassis NU dirubah oleh Lutfi bin Yahya, katanya inisiatif dari Habib Hasyim bin Yahya. Ini namanya gila, ini gendeng ini. Kenapa? Sudah menciderai, sudah melukai muassis-muassis NU.
Kenapa? Sejarah perjuangan para alim ulama, para kiai-kiai ini ditenggelamkan oleh mereka. Kenapa kiai-kiai diam? Sekarang nama Nahdlatul yang diberikan oleh Kiai Haji Mas Alwi, kita harus sadar, kita harus renungi. Kita harus bangkit pada saat ini. Saat ini kita sudah dijajah oleh golongan Balawi Yahudi. Kenapa? Adanya mendirikan NU untuk kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Adanya NU untuk menjaga paham Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah yang ada 4 mazhab tersebut. Bayangkan, golongan Balawi melahirkan apa? FPI, HTI, ISIS, teroris radikal. Itu dari golongan mereka. Kalau NU, kita harus paham, di situ ada Ansor, Banser, Muslimat, Fatah, dan seterusnya. Ini adalah didikan-didikan hasil karya muassis NU, para alim ulama. Jangan sampai kita terlena dengan duniawi. Jangan sampai kita takut untuk menyampaikan kebenaran. Karena pada saat ini Indonesia betul-betul sangat genting. Ada yang komen kemarin, oh Indonesia aman-aman saja. Ini pada saat ini adalah proxy war. Perangnya perang dingin, perang urat saraf. Memang kelihatan tenang, tapi bisa menghancurkan. Contoh, mereka sangat mendoktrin di mana-mana, mulai dari pelosok desa, di pemerintahan, di pondok-pondok pesantren, didoktrin. Bayangkan, termasuk kemarin kitab yang dibahas oleh Ustadz Ubat, kitab Uqudul Lujen, hasil karya Syekh Nawawi Al-Bandani, yang mana sarahnya ini sudah dirubah oleh golongan mereka, dan mereka memframing seakan-akan Syekh Nawawi hormat dan mengakui adanya Habib. Ini kan sangat bahaya sekali untuk bangsa Indonesia, untuk para santri, untuk marga Indonesia yang pada saat ini butuh kejujuran dan kebenaran dari para kiai-kiai yang ada di Indonesia pada saat ini. Mungkin sementara itu dulu. Terima kasih karena